Selamat siang semuanya. Hari ini gue lagi ada di jalan. Di sebelah kanan gue Bandara Lapangan Terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan rencananya hari ini gue mau menginap di sebuah penginapan yang namanya Kolkos near University of Indonesia. Lokasi tepatnya ada di Kukusan Beji, Depok. Dan lokasinya nggak terlalu jauh dari UI gitu. Jadi sebelum kita meluncur ke sana, gue mau isi bensin dulu karena bensinnya udah mulai pengen habis. Dan setelah ngisi bensin selesai, tangki bensinnya udah penuh, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, untuk ke Depok dari Ciputat, gue biasanya lewat Jalan South City Square. Jalan ini adalah jalan alternatif karena dulu sebelum ada jalan ini, ketika gue ke Depok itu lewatnya jalur existing atau jalur yang udah ada gitu, jalur pemukiman, jalur warga yang rutenya lebih panjang, kemudian jalannya naik turun, jadi lebih lama dan ribet aja gitu. Makanya dengan adanya jalur South City Square ini jadi banyak terbantu gitu, dan waktu yang ditempuh jadi lumayan singkat gitu. Nah, kita udah sampai di daerah Limo, deket Kubamas. Gak macet sih emang kalau di jalan ini. Nah, sebelah kiri nih familiar banget nih. Nah, ini Kubamas nih, ya kan. Oke, kita udah sampai di tempatnya. Namanya adalah Kolkos Green Warrior Village. Nah, kita buka gerbangnya dan udah disambut tuh sama resepsionisnya atau yang punyanya kayaknya ya. Nah, dari luar aja udah kelihatan keren banget dan suasananya kayaknya tenang banget ya menginap di tempat seperti ini. Nah, penginapan ini lokasinya tuh ada di area permukiman nih guys. Jadi tempatnya tuh sangat nyaman dan menenangkan gitu, dan lokasinya lumayan jauh dari jalan raya gitu, sehingga terhindar dari bising-bising suara mobil dan kendaraan. Dan penginapan ini tentu sangat cocok buat kalian yang pengen cari ketenangan dan kesyahduan tentunya.
Oke, langsung aja kita review. Jadi ini adalah bagian depan penginapan Green Warrior Village. Nah, di sebelah kanan ini adalah kamar-kamarnya yang ada di bagian depan. Nah, di atasnya juga kalau nggak salah ada kamar gitu. Nah, kebetulan gue dapet di kamar belakang. Nah, ini adalah dapur umumnya. Di sekanan kiri itu adalah kamar. Nah, kamar gue ada di paling pojok, kamar nomor 108, Kolkos Pavilion Grand Village. Kita masuk, kamarnya nggak terlalu mewah ya, dan cukup sederhana gitu, tapi lumayan cozy juga. Ini dia tampilan kamarnya. Di sebelah kiri ada lemari, kemudian ada sirkulasi juga udara di atas, ventilasi, cahaya bisa masuk. Jadi nggak terlalu pengap lah menurut gua. Nah, ini lemarinya juga lumayan banyak isinya gitu ya, maksudnya space-nya gitu. Ada juga tempat penyimpanan kayak begini nih, box ya kan, ada banyak tempatnya. Dan helm gua udah taruh di atas. Kemudian ada meja, ada bangku, terus ya ada AC-nya juga di paling pojok. Dan lumayan dingin sih ketika gua nginep di sini, asik banget. Ini area kasur ya kan, ada bantal ya kan, ada selimutnya juga, terus ada bantal guling, ada bangku lagi ya kan, terus juga ada gantungan baju. Nah, ini adalah kamar mandinya. Kita buka kamar mandinya. Nah, ini suasana di kamar mandi. Wah, di atasnya agak kotor ya, tapi pas gua kesini lumayan bersih loh di dalamnya ya. Tuh ada shower, kemudian juga ada padasan air gitu, kucuran air, tapi lumayan di atas, jadi enak gitu kalau mandi. Nah, terus juga ada kelengkapan alat mandinya gitu kan, terus ada gantungan juga. Nah, ini WC-nya udah WC duduk gitu. Jadi ya beginilah suasana di dalam kamarnya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat siapapun yang sudah menonton video review menginap gue di Green Warrior Village. Dan hari ini gue mau spill berapa harga dan bagaimana pengalaman gue menginap di tempat tersebut. Pertama, harga untuk menginap di penginapan itu gue dapetin di harga 165.000 dan gue pesennya di Red Doors. Nah, 155.000 per malam ini belum termasuk diskon, dan gue dapet diskon sehingga total yang gue bayarkan itu hanya sekitar 135.000 per malam. Jadi harga yang cukup murah dan worth it gitu ya untuk menginap di sebuah penginapan yang menurut gue cozy, nyaman, dan menenangkan. Itu sekilas harga. Kemudian secara jarak, sebenarnya hotel itu sangat strategis gitu. Dia deket banget dari UI. Jadi kalau kita pengen ke UI itu waktu tempuhnya hanya sekitar 5-7 menit saja gitu lewat menggunakan motor. Lokasinya itu ada di permukiman warga, jadi tidak dekat dengan jalan raya gitu. Kalau dekat jalan raya itu kan pasti bising ya kan, berisik juga gitu kan, banyak ya kendaraan gitu, suara motor juga gitu. Jadi kayaknya mengganggu banget. Nah, penginapan ini lokasinya persis banget ada di permukiman warga. Jadi dari jalan raya kita harus masuk lagi ke dalam gitu kan, sekitar berapa ratus meter baru kita temukan penginapan itu. Karena penginapan ini kanan kirinya juga kayaknya pemukiman warga juga. Cuma ya karena berada di pemukiman warga gitu, jadi enak banget gitu, tenang banget gitu, sehingga kita bisa menikmati suasana Bali-nya gitu yang ada di dalam penginapan atau di halaman penginapan itu. Nah, kebetulan waktu itu gue menginap di hari Jumat dan itu adalah hari kerja, dan gue kerja dan lagi WFH gitu ya. Jadi pas kerja di sana juga tenang banget, mendukung pekerjaan banget gitu, jadi bikin kita benar-benar bisa fokus. Tapi gazebo ini karena ruangannya lumayan besar, sehingga gazebo ini bisa digunakan oleh siapapun gitu. Jadi menurut gua hotel ini bener-bener, kalau di Bali itu kan kayaknya ada penginapan yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain kan. Jadi ada ruang-ruang atau space-space penginapan bersama gitu. Jadi penginapan bersama yang kita tuh ketemu sama orang lain, kemudian kita ngobrol di situ. Nah, penginapan ini seperti itu. Mungkin kamarnya memang sederhana gitu, atau memang sengaja didesain sederhana gitu, atau memang sederhana karena harganya murah. Tapi terlepas dari itu, menurut gua karena sederhananya si kamar, jadi fungsi kamar memang hanya untuk tidur aja gitu.
selebihnya mendorong kita untuk bisa beraktivitas di luar ruangan atau menikmati halaman ruangannya yang menjadi kelebihan dari penginapan itu gitu. Dan menurut gua penginapan ini sangat recommended gitu, atau sangat cocok buat siapapun. Misalnya kalian yang datang dari luar kota, misalnya ke Jakarta atau ke daerah Depok, atau misalnya pengen tes ujian masuk UI sambil menunggu hasil, teman-teman bisa menginap di penginapan ini karena lokasinya tadi yang tidak terlalu jauh. Karena harga per malamnya itu gue dapat di harga 135.000. Kalau kalian misalnya datang dan menginap dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 minggu atau beberapa hari atau 1 bulan bahkan, kayaknya harganya jauh lebih murah dibandingkan gue yang menginap cuma 1 hari doang gitu kan. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.